Baik anak-anak. Tadi sudah berdoa belum? Di grup, siapa yang memimpin doa tadi di grup? Ayo. Sudah. Siapa yang memimpin doa? Anabel. Anabel, Bu. Anak-anak sudah mengikuti doa dari Anabel? Sudah, Bu. Atau belum? Siapa yang sudah? Nah, Saya. Bu Kris tanya, Pak Bu Kris tanya ya, jawab dengan jujur, tidak ada nilainya, tapi hanya supaya pembiasaan ya. Siapa yang tadi malam sebelum tidur berdoa? Angkat tangan, angkat dua tangannya di atas. Yang tadi malam sebelum tidur berdoa, angkat dua tangan ke atas. Nggak usah, kalau enggak ya enggak usah diangkat, enggak usah bohong ya. Enggak ada nilainya kok ya, hanya supaya pembiasaan. Yang tadi malam sebelum tidur berdoa, angkat dua tangan ke atas. Amanda pinter, Anabel pinter, Justin dan Made, Terry, Justin Lauren, Lionel, Vino, Reva, Rahel, Michael. Yang lain nggak kelihatan, kameranya nggak diaktifkan. Ya, pinter. Ternyata belum semua. Ternyata belum semua dari kalian berdoa sebelum tidur. Ya, Bu Kris berharap nanti malam sebelum tidur berdoa dulu. Ya, kira-kira berdoa untuk apa sih kalau malam itu? Berdoa untuk apa kalau malam hari sebelum tidur itu? Apa isi doanya? Tidak mimpi buruk. Tidak mimpi buruk. Yang penting lagi agar hari esok menjadi indah. Hari esoknya lebih baik, lebih indah. Diberi kesehatan. Diberi kesehatan. Yang penting sebelum minta-minta, besok sehat ya Tuhan, besok aku beri semangat ya Tuhan. Sebelum itu, yang terpenting tidur kita harus apa? Tidur. Apa? Jaga tidur. Biar bisa tidur. Sebelumnya itu Bersyukur atas hari sebelumnya. apa? Apa Vincent? Diulang Vincent? Tidak jelas suaranya. Bersyukur atas hari sebelumnya. Pinter, bersyukur atas hari sebelumnya, Bu. Ya, pinter. Bersyukur, berterima kasih. Mulai pagi ini kita sehat, kita menghirup udara segar, kita makan enak, kita bisa belajar. Perlu terima kasih nggak kepada Tuhan nanti malam, Nak? Perlu. Enggak, terima kasih Tuhan. Perlulah ya, kita loh dapat udara segar cuma-cuma, nggak bayar ya. Bersyukur loh ya. Nanti malam sebelum tidur berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Sehat. Panjang hari ini aku banyak berkat, bisa menghirup udara segar, makanan disaksi sayang mama papa dan lain-lain ya. Nanti malam doa ya sebelum tidur ya. Ya, besok harus cek coba ya. Supaya menjadi pembiasaan ya. Yang sudah terbiasa berdoa sebelum tidur bagus, luar biasa ya. Yang belum biasa nanti malam dimulai ya. Itu ya anak-anak ya. Oke. Untuk mengucap syukur ya. Baik anak-anak, pagi ini kita akan memulai pembelajaran. Yang tadi sudah berdoa bersama Anabel di grup, enggak apa-apa. Sekarang kita doa lagi ya. Anabel pimpin doa ya, karena hari ini jatahnya Anabel. Ya. Oke, siap ya Anabel? Siap, Bu. Ya, yuk kita ambil sikap doa. Kita berdoa dipimpin oleh teman kita Anabel. Silakan Anabel. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam hari tadi hingga pagi ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Berkati dan bimbinglah kami
agar kami bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Kris dengan baik dan benar. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Julie Billiard, doakanlah kami. Pater Matias Wolf, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. dalam nama Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anabel. Ya, besok berarti giliran Sama-sama, berdoa. Bu. Nah, giliran berdoa nomor absen 6 ya. Nomor absen 6 Gion tidak ada di sini ya. Tolong diingatkan temannya. Baik anak-anak, seperti yang disampaikan Bu Kris tadi pagi melalui grup bahwa hari ini kita ada 3 pembelajaran ya. Bahasa Indonesia, matematika dan SPDP. Ya. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, Bu Kris share dulu PowerPoint-nya. Bahasa Indonesia. Sebentar. Maaf. Sebentar, salah. Ini SPDP nanti ini. Stop share. Itu adiknya siapa itu yang ikut Zoom itu? Adiknya Hezky, Bu. Enggak apa-apa. Ya, ikut Zoom. Ya, oke. Oke, ya. Ini PowerPoint-nya. Sebentar. Masih. Nah, ya. Hari ini Senin 11 Januari 2021 kita belajar tema 5, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Sebelum Bu Kris lanjutkan, suara Bu Kris bisa ditangkap, bisa diterima oleh anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Hari ini kita akan belajar yang pertama, karakter rajin berdoa. Ya, sebelum bahasa Indonesia tadi Bu Kris sampaikan satu hal untuk hari ini. Anak-anak tolong biasakan doa apa tadi permintaan Bu Kris? Doa sebelum tidur. Benar, doa sebelum tidur ya. Terima kasih atas panjang hari ini kita boleh bernafas dengan enak, dapat berkat, disayang mama papa, belajar dengan enak dan seterusnya. Ya, satu hal, rajin berdoa sebelum tidur. Kris harapkan itu. Ya, untuk muatan bahasa Indonesia kita akan membuat ringkasan dari isi teks. Kemudian yang kedua, membuat ringkasan isi teks itu dalam bentuk peta pikiran. Ya, dalam bentuk peta pikiran. Baik. Oke, nanti Bu Kris kirim PowerPoint-nya ya, di buku juga ada. Ringkasan adalah, anak pasti paham ya, membuat ringkasan. Ringkasan adalah informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Ya, jadi yang namanya ringkasan, kalau teksnya itu 1 halaman penuh, kalau membuat ringkasan ya jangan disalin 1 halaman penuh. Ya, itu namanya bukan meringkas tapi menyalin. Ya, kalau meringkas, teks itu menjadi lebih singkat, lebih padat. Ya, jadi diambil inti-intinya saja. Ya, itu namanya membuat ringkasan. Informasi tentang suatu kejadian yang disampaikan secara singkat dan padat. Ya, jadi diambil intinya saja. Oke. Lanjut. Langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Nanti anak-anak mengikuti ini. Ya, ada tugas untuk membuat ringkasan, anak-anak mengikuti langkahnya. Yang pertama, sebelum membuat ringkasan, yang pasti anak-anak harus membaca dulu teksnya.
Kalau teksnya nggak dibaca, mau ngeringkes apa nanti, ya toh? Ya, jadi harus dibaca dulu teksnya dengan seksama, dibaca perlahan-lahan, dicari apa inti dari teks yang saya baca ini, ya pasti harus begitu, ya. Jadi dibaca dulu dengan seksama. Oke. Langkah yang kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf. Pertemuan yang lalu, seminggu yang lalu, kita sudah belajar menentukan ide pokok. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Ide pokok itu intinya. Paragraf 1 ini ngomongkan apa sih? Ya, itu ide pokok. Ya, setiap paragraf. Lanjut ke paragraf 2. Paragraf 2 ini intinya apa ya? Itu namanya ide pokok. Ya, jadi langkah pertama dibaca dengan baik-baik seksama. 2, carilah ide pokok setiap paragraf. Ya. 3, susunlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Jadi misalkan teks itu terdiri dari 4 paragraf. Ya, misalkan teks itu terdiri dari 4 paragraf. Jadi anak-anak mencari inti atau ide pokok paragraf 1 apa? Inti atau ide pokok paragraf 2 itu apa? Dan seterusnya sampai paragraf 4. Nah, kalau akan membuat ringkasan, tinggal ide pokok ini digabung menjadi sebuah kalimat dengan bahasa sendiri. Paham ya anak-anak ya? Jadi, misalkan teks itu terdiri dari 4 paragraf. Cari intinya, cari ide pokoknya, paragraf 1, cari inti atau ide pokok paragraf 2, cari inti atau ide pokok paragraf 3 dan 4. Nah, untuk membuat ringkasan tinggal ide pokok dari 4 paragraf ini digabung dengan bahasa sendiri menjadi sebuah kalimat. Jadilah ringkasan. Ya, jadi susunlah ide pokok tersebut ke dalam kalimat menggunakan bahasa sendiri. Itu ya caranya. Nah, yang keempat, perhatikan saat membuat kalimat itu pemilihan diksi dan ejaan sesuai ejaan yang disempurnakan. Di bahasa Indonesia tidak ada, nanti aku mau pergi ke Surabaya, nggak ada. Di bahasa Indonesia tidak ada ya. Harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Ya, harus bahasa yang bagus. Ya, itu ya. Paham ya anak-anak cara membuat ringkasan? Langkah 1 apa? Baca teks. Baca teks dengan sesama. 2, cari Tentukan ide pokok setiap paragraf. yang ketiga, ide pokok Susunlah ide pokok tersebut berapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Oke, contoh. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas. Penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ringkasan dari teks di atas adalah hanya ada 1 paragraf. Ya, tinggal diringkas. Contoh ini ya. Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratnya. Itu contohnya seperti itu. Ada di buku tematik, ada nanti silakan baca ya. Oke, lanjut. Nah, setelah membuat ringkasan, ringkasan itu dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif
yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Ya, ada di buku tematik juga ya. Jadi peta pikiran ini sama dengan meringkas, tapi membuat ringkasannya itu dalam bentuk cabang-cabang. Ya, kalau tadi ringkasannya kan dalam bentuk kalimat biasa begitu ya. Kalau ini meringkasnya dalam bentuk peta pikiran, dalam bentuk cabang-cabang kayak pohon. Ya, mari kita lihat contohnya. Yuk, contoh ya, Bukris bacakan ada teks tentang ekosistem. Ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang banyak ditemukan di ekosistem air tawar ialah ganggang. Sementara itu, ekosistem air asin terdiri dari terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem air asin. Nah, dari teks ini kita akan membuat peta pikirannya berbentuk cabang-cabang, membuat ringkasan dalam bentuk peta pikiran. Ya, kira-kira kotak di atas diisi apa? Nah, ini pembagian ekosistem air. Bu, saya tulisnya ekosistem air gitu saja boleh-boleh. Ya, oke, balik. Nah, ekosistem air. Ekosistem air dibagi menjadi berapa tadi? Ini berdasarkan teks? Dua. Nih, ekosistem air dibedakan menjadi dua. Itu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Iya toh? Intinya gitu toh tadi ya. Ekosistem air dibagi menjadi dua, air tawar dan air laut. Terus contoh ekosistem air tawar, danau, kolam, sungai. Ini contoh ekosistem air asin, terumbu karang, dan ekosistem air laut. Ini membuat ringkasan, tapi dalam bentuk cabang-cabang, dalam bentuk peta pikiran. Ya, sampai dengan slide ini bisa dipahami apa yang disampaikan. Paham, Bu. Nah, Bisa, Bu. sari roti, sari roti. Ya, depan rumahnya siapa itu? Ada sari roti itu. Bikin lapar ya, belum sarapan. Oke, sudah ya? Paham ya, Nak, sampai sini? Paham, Bu. Terus lanjut. Paham. Nah, ini ada teks tentang daur hidup hewan. Teks tentang daur hidup hewan. Coba dicari di buku tematik 5E. Ada di halaman berapa itu? Daur hidup hewan. Ada di halaman 24. Nah, buku 5E halaman 24. Daur hidup hewan. Ada di halaman 24. Sudah ditemukan? Sudah. Sudah, Bu. Oh ya, teksnya ada di halaman 24. Tuh ya, nanti silakan. Langkah pertama adalah anak-anak harus membaca teks ini dengan seksama. Ya, baca dengan seksama. Bu Kris tanya, coba dihitung ada berapa paragraf dalam teks tersebut? Lima, Bu. Ada berapa? 6. Bu. Bisa 5, Bu. Yalah kok bilang 6. 6. Oke, dihitung lagi. 6 itu loh. 5, Bu. 5 paragraf. Ya, ada 5 paragraf. Ya. Jadi saya ulang, Bu Kris ulang. Langkah pertama anak-anak membaca teks dengan seksama. Ya. Kemudian masing-masing paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, tentukan ide pokok atau intinya. Ya, jadi tugas pertama bacalah teks tersebut dengan seksama. Nah, kemudian tugas kedua, langkah kedua ini berarti tugas kedua, langkah kedua. Setelah membaca, anak-anak menuliskan ide pokok dan informasi penting dari masing-masing paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Ya, seperti tugas minggu lalu, ya. Ide pokoknya apa, informasi pentingnya apa.
Tidak ada di buku paket, berarti anak-anak harus membuat tabelnya ini di buku tematik ya. Buku PS boleh, catatan boleh. Bu Kris ulang, tabel ini tidak ada di buku paket. Kalau ada boleh langsung diisi ya. Tidak ada berarti anak-anak harus membuat ya tabelnya. Dibuat ya tabelnya, kok nggak bersuara? Iya, Bu. Iya, Bu. Tugas satu ini bisa dipahami apa yang harus dilakukan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bu. Paham. Oke. Lanjut. Tentukan isi pokok dan informasi penting dari setiap paragraf. 1, 2, 3, 4, 5 dari paragraf. Ya. Selanjutnya anak-anak dari ide pokok 5 yang sudah kamu tuliskan tadi, anak-anak kan di sini tadi sudah membuat ide pokok ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Langkah berikutnya adalah anak-anak membuat ringkasan. Ya, dan nggak usah dalam bentuk tabel. Tugas kedua adalah membuat ringkasan. Dari ide pokok paragraf 1, 2, 3 tadi dibuat ringkasan dalam bentuk kalimat. Ya, baru kemudian anak-anak membuat peta pikiran seperti ini. Sudah ada, berarti ini disalin, ya, disalin. Daur hidup. Buat ringkasan, kemudian membuat, itu juga tidak ada di buku paket, berarti nggak ada di buku paket, berarti anak-anak buat ya. Ini juga tidak ada di buku paket, berarti anak-anak harus membuat. Ya, jadi anak-anak tugasnya yang pertama apa tadi? Membaca teks halaman 24. Paham ya? 2, membuat tabel dan pokok dan informasi pentingnya apa. 3, membuat ringkasan dalam bentuk kalimat. 4, membuat ringkasan dalam bentuk peta pikiran seperti itu. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya? Itu tugas kalian pagi. Apakah ada pertanyaan? Bu Kris tutup. Tidak ada, Bu. Paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kris tutup PowerPoint-nya. Sudah? Ada pertanyaan? Jelas ya? Yang dibaca halaman berapa anak-anak? 24. 24, Bu. Dan 25. 24. Oke, kemudian setelah membaca, anak-anak membuat tabel, ya. Membuat tabel berisi paragraf 1, ide pokoknya apa, kemudian apa tadi satunya? Ide pokok dan apa? Informasi penting. Nah, pintar. Rasa informasi penting. Benar. Paragraf, ide pokok, informasi penting. Setelah itu, ide pokok dan informasi penting tadi dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah ringkasan. Ringkasan. Ringkasan dalam bentuk kalimat. Berikutnya baru dibuat peta pikirannya seperti tadi, cabang-cabang tadi. Nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya ya, cabang-cabangnya. Baik, anak-anak, seperti itu tugas kita hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa satu tugas lagi, yaitu tadi ya, nanti malam harus berdoa sebelum tidur. Baik. Gitu, apakah ada pertanyaan sebelum Bu Kris tutup? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kameranya diaktifkan semua, mari kita foto terlebih dahulu. Nadia, Vincent, Cici, Felix, Michael, Rahel, Tere, Surya, Isra. Yuk, kameranya diaktifkan. Ya, Felix, Isra, Cici. Isra, Felix, Cici. Oke, Felix, Cici. Felix, Cici, bisa dengar suara Bu Kris? Felix, Bang Felix. Felix bisa mendengar suara Bu Kris? Bisa hilang maneh. Ayo, oke, yuk. 1, 2, 3.
Sebentar, nanti lagi sih. Ini masih layar pertama. Saya copy dulu. Sebentar, sabar. Oke. Oke, sekarang layar kedua. Masih senyum? Yang belum aktif kameranya, Calvin hilang, JJ hilang lagi, Felix hilang lagi. Jangan hilang dulu, toh nak belum selesai. Nak. Calvin bisa mendengar suara Bu Kris? Calvin bisa mendengar suara Bu Kris? Ayo diaktifkan kameranya. Coba kamu sudah mandi atau belum? Karena baru absen jam 8 tadi. Nah, udah mandi belum, Calvin? Udah mandi belum? Coba lihat seragamnya apa, lihat bajunya apa. Lihat. Pakai seragamnya. Yuk ya, belajar disiplin, tanggung jawab. Ya, Calvin ya. Yuk, Edward kameranya aktifkan, Edward. Kita foto Edward. Oke, sip. Yuk, 1. Gayanya bebas. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kopi dulu biar nggak hilang. Oke. Baik, anak-anak. Demikian Zoom kita hari ini. Terima kasih. Sudah ada 27 anak yang sudah ikut berpartisipasi. Terus yakin kamu ikut Zoom dengan tidak ikut Zoom pasti lebih paham yang ikut Zoom. Sudah ngerti, wah tinggal ngerjakan tugas sekarang. Ya. Yang tidak ikut Zoom harus baca dulu PowerPoint-nya apa, ini maksudnya aku nggak tahu. Ya. Kalau ikut Zoom, habis ini langsung dikerjakan tugasnya beres. Ya, dan nanti tinggal. Baik anak-anak, terima kasih atas keaktifan kalian selama Zoom pagi ini. Selamat mengerjakan tugas. Semangat ya hari ini. Nah, pesan Bu Kris, jaga kesehatan. Ya, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Ya. Selamat pagi Bu Kris. Terima kasih Bu Kris, berkah dalam. Dadah. Ya, tugasnya ya. Oke, bye-bye. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di grup saja ya. Oke, bye-bye. Baik, Selamat pagi. Berkah dalam.